Halo, apa kabar? Semoga selalu baik, sehat, dan bahagia. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan belajar cara membuat pivot table di Microsoft Excel. Pada kesempatan sebelumnya, kita juga mempelajari cara membuat pivot table di Google Spreadsheet, dan teman-teman bisa lihat lebih detail caranya pada link berikut ini di atas. Sebelum kita mulai, teman-teman bisa like video ini, subscribe channelnya, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan update terkini dari channel ini. Pivot table ini tentunya sangat membantu manajemen atau pengambil keputusan dalam rangka mengecek atau menampilkan data summary yang digunakan untuk kemudahan pengambilan keputusan. Terkait pivot table, kita bahas strukturnya terlebih dahulu. Pivot table itu terdiri dari filter, kolom, baris atau row, dan value atau nilai. Struktur dari pivot table ini, filter, kolom, row, dan value ini perlu disetting atau ditentukan di antarmuka aplikasi pivot table di Microsoft Excel. Dan tentunya judul kolom dari tabel yang ada itu dimasukkan ke masing-masing antarmuka dari filter, kolom, row, dan value ini. Untuk data, kita gunakan seperti data Google Spreadsheet sebelumnya, yaitu sampel data piutang sebuah perusahaan dengan area pelanggan seperti berikut: nama tunggakannya, kategori tunggakannya, dan nilai tunggakannya. Langsung kita masuk ke dalam contoh penerapannya. Yang pertama ini contoh yang sederhana, yakni pivot table yang terdiri dari baris atau row, kolom, dan value. Untuk memulai pivot table-nya, kita mulai dengan insert dan pivot table. Kita dapat menggunakan worksheet yang sama dengan memilih existing worksheet dan menentukan lokasi di mana kita menentukan lokasi pivot table-nya. Namun karena untuk menampilkan tampilan yang lebih baik, lebih bersih begitu, kita gunakan new worksheet pada kesempatan ini. Klik OK. Seperti yang ditampilkan pada presentasi, yang menjadi baris adalah lokasi atau area pelanggan, kemudian yang menjadi kolom adalah kategori dari tunggakan. Untuk value-nya nilai dari tunggakannya. Ya, dari kolom-kolom yang ada ini, kita pilih area pelanggan sebagai row atau baris. Kemudian kategori tunggakannya sebagai kolom, dan tunggakannya, nilai tunggakannya sebagai value. Kita berikan pemisah ribuan untuk nilai tunggakan tersebut. Ya, di sini karena nilai Sidoarjo ini terbesar begitu, kita dapat simpulkan bahwa tunggakan lancar maupun tidak lancarnya Sidoarjo ini memiliki nilai terbesar. Dan kesimpulan yang lain, contohnya area Sidoarjo memiliki basis pelanggan terbesar. Oke, ini kita simpan dengan nama pivot 1. Itu contoh terkait dengan pivot 1. Selanjutnya kita lanjut ke example pivot 2. Ini serupa dengan yang tampil di cover dari presentasi ini. Di sini ada tambahan, yakni filter. Kategori tunggakannya menjadi filter, row-nya tetap area pelanggan, kolomnya bulan tagihan begitu, dan value-nya tetap nilai dari tunggakan. Kita lakukan insert pivot table. Areanya otomatis terpilih ke seluruh data tabel, dan kita pilih di new worksheet untuk mendapatkan tampilan yang lebih bersih. Kita rename terlebih dahulu menjadi pivot 2. Oke, di sini kita tentukan terlebih dahulu area pelanggan sebagai baris, filternya tadi kategori tunggakan, kemudian kolomnya adalah
tanggal kapan tagihan ini diterbitkan. Dan Excel ini canggih, langsung mengumpulkan tanggal-tanggal penerbitannya. Kalau banyak dalam satu bulan, dia menjadi bulan, dan kita bisa klik plus ini untuk menampilkan detail dari tanggal kapan diterbitkannya tagihan dan nilai tunggakan kita tampilkan. Oke, kita berikan pemisahan ribuan di sini. Oke, ini hasilnya dan kita review. Di sini untuk kategori tunggakan kita dapat menampilkan atau memfilter yang lancar terlebih dahulu. Nah, ini lancar ini maksudnya baru diterbitkan tagihannya dan dalam waktu tunggakan tidak begitu lama dari tanggal hari ini. Untuk tagihan tidak lancar juga kita bisa tampilkan, sehingga ketika filternya all, di sini tampil seluruh tagihan. Selanjutnya untuk bulan-bulan tagihan, di sini kita bisa melihat dengan detail pada 1 Maret begitu misalnya. Kita menerbitkan tagihan untuk pelanggan di Gresik. Di sini juga kita dapat mengambil kesimpulan di Sidoarjo ini penerbitan tagihannya terbesar pada bulan Juli dan Oktober. Demikian pembahasan kita untuk pivot table yang kedua, yakni area, kemudian tanggal penerbitan yang di summary otomatis oleh Excel menjadi bulan karena jumlahnya banyak. Kemudian di sini ada filternya, kategori tunggakan lancar dan tidak lancar. Kemudian value-nya di sini nilai tunggakan. Demikian tutorial kita terkait pivot table di Microsoft Excel kali ini. Sampai jumpa pada tutorial dan kesempatan berikutnya.